Halo Taurus, Virgo, dan Capricorn. Malam ini kita general reading. Cici mau menarik energi kalian dengan tema peristiwa yang terjadi di di minggu pertama bulan November ya. Oke, langsung saja. Ini energi banyak orang, pembacaan untuk banyak orang ya. Bisa saja resonate, vice versa, terbulak-balik, atau energimu hanya sebagian yang tertarik. Kalian sesuaikan saja bijak-bijak kalian dalam mendengarkan readingan Cici ya. Jika ingin energimu ditarik full, maka bisa personal reading dengan Cici dan itu berbayar ya. Wow, ada roda keberuntungan. Saya akan langsung saja ya. Ada 4 tongkat. Wah, 2 koin ya. Di sini ada 3 cawang. Energi kalian bagus. Ada 6 koin ya. 5 pedang. Saya paling tidak suka ya melihat kartu 5 pedang ini, karena di sini bagi saya kalau angka 5 ini buruk ya. Bagi orang Cina juga buruk ya. Kalau di ilmu Feng Shui juga tuh buruk ya. Ada kartu Death dan Satria Tongkat ya. Oke, jadi di sini karena ada Satria Tongkat, saya akan mengatakan Taurus, Virgo, dan Capricorn ya, elemen tanah, bahwa emosi kalian ini akan lebih gampang emosian di 7 hari ke depan ya. Hati-hati ya, kalian yang temperamen atau tidak temperamen kalian akan sensi ya. Wah. Jadi cepat sekali mudah tersinggung begitu energinya ya. Dan di sini di 7 hari ke depan kalian akan yang single menghadiri pesta, kalian akan bertemu dengan seseorang ya, berkenalan dengan seseorang yang have fun ya, bisa diajak senang-senang yang sesuai dengan karakter idealmu begitu ya. Dan di sini energinya kalian akan intens begitu ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Bagi kalian yang sudah berkomitmen, saya harap jangan ya, kalau diajak kenalan gini ya, diajak kenalan dengan di pesta kenalan atau reuni kenalan, atau kedekatan dengan orang masa lalu, jangan nih. Oke, Cici tidak akan ngejudgment ya, hanya mengingatkan saja. Dan hati-hati di sini, kalian ada death ini, transformasi ya. Jadi kalian yang kemarin bangkrut atau ada kerugian kerja, atau uang kalian dibawa kabur orang atau apa ya, kalian akan bangkit kembali ya dengan bersemangat lagi untuk mengejar impian kalian ya. Dan ada transformasi, kebangkitan awal yang baru, yang lebih fresh lagi ya. Jadi kegagalan mungkin kalian ada juga yang selesai bercerai, kasus kalian atau sedang disidang atau bagaimana, kalian akan lebih bangkit begitu ya, semangatnya itu ada lagi begitu ya. Dan di sini ada The Wheel Fortune ya. The Wheel Fortune ini bagus sekali ya, ini kartu keberuntungan ya. Kalian akan mendapatkan keberuntungan mungkin dalam pertolongan, keberuntungan belum pasti semua masalah uang ya, tapi di sini roda keberuntungan akan memihak kepada kamu ya, elemen tanah. Ini yang mau memulai usaha, kalian di sini terlihat yang mau bertransisi ya. Transisi itu pindah tempat, pindah lokasi, atau pindah hati, atau pindah ganti pasang. Akan ada kebahagiaan ya, keberuntungan ya. Jadi di sini The Wheel Fortune itu segala sesuatu yang ingin kalian lakukan itu akan ada kedepannya yang baik ya. Tetapi hati-hati karena di sini disandingkan ada death ya. Jika kalian melakukan hal yang buruk, maka hal buruk itu pula yang akan kalian dapatkan, bukan keberuntungan ya. Oke, jadi jangan salah paham. Cici memang netral ya, jadi tidak memihak salah satu siapapun di sini ya, dan tidak mengejudgment. Saya bukan orang yang suka mengejudge, menilai orang ya, cuman have fun. Karena pembaca tarot memang harus have fun ya, harus konsentrasi, tidak boleh memihak, dan memprediksi itu benar-benar bukan asal prediksi ya. Jadi di sini sudah ada ilmunya sendiri.
ketentuan dan apa-apa yang tidak sudah dilarang juga kita tidak boleh melanggar ya. Dan di sini juga kamu akan lebih banyak bersedekah ya, atau ada orang yang meminta pertolongan kamu di 7 hari ke depan, kamu akan memberikan pertolongan itu ya. Tetapi hati-hati ketika kamu jika kamu memberikan pertolongan dengan orang lain, dipastikan orang itu benar-benar butuh ya, dan dipastikan kamu juga kebutuhannya terpenuhi, sudah tercukupi ya. Karena di sini akan ada indikasi ketika kamu membantu orang lain, maka diri kamu akan kesulitan ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Karena bisa jadi di sini dalam bantuan yang kamu berikan, pinjaman atau berupa uang, barang begitu ya, kamu saat membutuhkan, saat kamu memerlukan itu tidak ada yang menolong ya. Oke, semoga kalian paham situ ya, untuk dijadikan antisipasi saja, berikan secukupnya, jangan berlebih-lebihan dan berikan kepada orang yang tepat, jangan orang yang salah. Dan di sini juga kalian di 7 hari ke depan pasangan kalian akan mengajak menikah ya. Di sini energinya bagus ya, jadi kalian akan ada pembicaraan lamaran atau pembicaraan ke jenjang yang lebih serius, atau merencanakan menikah, atau hanya obrolan menuju ke pernikahan seperti itu ya, ke hubungan serius ya, ke masa depan begitu ya, pembicaraan ke masa depan gitu ya. Dan di sini juga ya, karena belum pasti ya, tapi di sini yang tertarik akan ada pembicaraan seperti itu ya. Dan di sini juga kalian bagi yang sering berkonflik, diharapkan istirahatkan mental kalian ya, jangan terlalu tertekan dengan segala masalah problema yang ada ya. Karena jika kalian tertekan, kalian akan di sini depresi ya. Hati-hati, saya melihat kalian akan ada sakit mental, depresi, stres karena kelelahan, kebanyakan pikiran ya. Itu dikarenakan seringnya cekcok, bisa cekcok dengan keluarga, bisa dengan pasangan ya, tetapi akan ada konflik batin dikarenakan kelelahan pikirannya. Di sini untuk kalian ini saja ya, antisipasi. Dan kalian yang single ya, atau yang couple juga bisa di sini ya. Jadi pasanganmu ini akan ada manipulasi ya. Mungkin dia menghadirkan dekat dengan orang lain di belakang kamu ya. Itu di 7 hari ke depan, diwaspadai ya, diintai. Didoakan saja ya, semoga dia tidak seperti itu ya. Tetapi di sini ada indikasi dia akan berbuat curang dengan kamu itu ya. Akan ada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik itu di pasangan kamu. Ini energinya entah kamu entah pasangan ya. Cece membocorkan sedikit. Akan ada pikiran negatif, manipulasi, taktik gitu ya, agar kebutuhan dia terpenuhi, dan ini kebutuhannya kurang baik begitu ya. Dan kamu akan 7 hari ke depan lebih ambisi lagi ya dalam mengejar target yang sudah kamu inginkan ya. Itu masalah uang, tetapi di target situ pekerjaan kamu akan mendapatkan kestabilan ya. Masalah uang akan ada kestabilan di kalian ya. Yang kekurangan uang tadi akan ada bantuan begitu ya. Oke, sampai di sini saja. Jika ini nanti relate dengan kalian ya, kalian kalau relate tuh yang jelek-jelek aja kalian mengadu dengan Cece, tapi kalau yang bagus-bagus kalian simpan. Tapi tidak apa ya, saya senang ya, jadikan Evan saja, dan segala sesuatu ketetapan hanya milik Allah. Saya hanya memprediksi di sini ya. Jadi bijak-bijak kalian dalam menyikapi readingan saya. Dan jika kalian ingin tahu perjalanan hidup kalian dibacakan bazi, garis tangan, dan tarot, silakan kalian bisa hubungi Cece di deskripsi yang sudah saya
tetapkan ya ketentuannya. Dan kalau yang mau pesan gelang aura atau dibukakan aura kalian bisa hubungi Cece ya, tidak usah ditelepon, cukup di SMS saja, nanti akan saya kerjakan seperti itu ya, sesuai perjanjian kita ya. Saya orangnya profesional dan saya harap kalian juga profesional. Oke.